Apa kabar Pak Yai? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya, kita akan membincang soal sejarah Yai tentang Islam di Indonesia ini. Nah, yang pertama, banyak di kalangan masyarakat itu beredar cerita bahwa pertama kali Islam bisa masuk ke sini ini karena adanya Syekh Subakir itu bisa menumbali itu kisahnya seperti apa lengkapnya? Ya, sebetulnya baruan aja agak ke belakang itu kisah tentang Syekh Subakir yang itu kita dapati di dalam kitab Musyarrar. Ya. Nah, dari Giri itu, itu ada satu kisah bahwa Sultan Al-Gabah dari negeri Rum itu mengirimkan 24.000 keluarga ke Jawa. Nah, mereka ingin agar di Jawa itu ada komunitas umat Islam. Ternyata digambarkan di kitab tersebut 24.000 keluarga itu semuanya mati terbunuh. Terbunuh? Ya. Kenapa? Ya, terbunuhnya? Ya disebutkan oleh makhluk halus, roh halus, macam-macam lah pokoknya, setan dan hantu, demit dan seterusnya, itulah digambarkan begitu. Kemudian Sultan Al-Gabah itu mengirim lagi 4.000 keluarga di sini. Ternyata 4.000 keluarga itu juga terbunuh, hanya tinggal sisa 200 orang. Nah, disitulah kemudian Sultan Al-Gabah dari negeri Rum ini mengirimkan para ulama yang dianggap punya karomah, kesaktian dan seterusnya itu ke Jawa. Nah, ternyata dari ulama-ulama yang dikirim itu banyak yang terbunuh juga. Hanya satu yang berhasil, yang istilahnya menanamkan tumbal-tumbal di Jawa dengan maksud agar Pulau Jawa ini bisa dihuni umat Islam. Nah, tokoh inilah yang kemudian dikenal dengan nama Syekh Subakir. Ya, bekas-bekas tempat beliau menanam tumbal itu sekarang masih dikenal dengan nama Petilasan Syekh Subakir. Ya, disebut makam Dowo, ya, makam-makam panjang itu bukan kuburan itu. Di mana itu ya? Itu banyak, ya, di berbagai tempat. Ya, ada di daerah Tuban, di daerah Lasem, kemudian di pedalaman di daerah Blitar, itu banyak tersebar di berbagai tempat. Ya, sampai sekarang. Dan orang yang tidak yang tidak mengetahui, menduga itu adalah makamnya Syekh Subakir, padahal bukan. Ya, yang disebut makam Dowo atau Petilasan Syekh Subakir, tempat menanam tumbal. Kenapa? Karena di dalam kitab itu disebutkan bahwa Syekh Subakir itu setelah menanam tumbal, ya, dia naik ke Gunung Antaka. Gunung Antaka itu Gunung Tidar, Magelang. Ya, Magelang. Di sana ketemu dengan Dang Hyang Semar, yang disebut Dang Nyange Jawa. Mereka berdua kemudian membicarakan sesuatu berkaitan dengan nasib umat Islam yang akan ditempatkan di Jawa. Nah, itulah dalam pertemuan itu kenapa di Gunung Tidar? Karena Tidar itu basa Jawa kuno, ya, artinya kematian, gunung kematian. Nah, termasuk Gunung Antaka. Antaka itu dari bahasa Sanskerta juga artinya juga kematian. Setelah dari situ baru yang namanya Syekh Subakir itu digambarkan beliau kembali ke Persia. Ya, berarti tidak ada makamnya di sini. Kita tidak tahu di mana itu. Nah, tapi itulah yang sudah jadi cerita legenda mengakar di sini. Nah, tentang kepindahan ini orang-orang yang disebut dikirim Sultan Al-Gabah dari negeri Rum, itu kita hanya mengetahui
bahwa tempat namanya Al-Gaba itu adalah di Uzbekistan. Ya, Asia Tengah. Asia Tengah. Di sebelah utaranya apa? Persia. Tidak terlalu jauh dari situ. Nah, ini kemudian kita kembali ke sejarah. Ternyata akhir abad 9 itu dari wilayah Lorestan, dari wilayah Lor di Persia, itu ada 3 suku yang pindah ke Nusantara. Yang pertama suku Lor. Suku Lor. Ini pindah ke Jawa, ya, dan mereka disebutkan mendirikan tempat namanya Loram. Jadi kita cari Loram ternyata di Kudus. Ya. Kemudian ada lagi tempat namanya Ngeloram juga, kaitannya sama dengan itu. Ya, dan kemudian ada Leran, itu juga Gresik. ya, bukan hanya Gresik, ada beberapa tempat lagi yang namanya Leran juga. Nah, yang 2 itu juga dari wilayah Lorestan itu ada suku Jawana dan Sabankara. Jawana itu apa, masih berhubungan dengan suku apa, Persia di utara, tapi dia masih keturunan Yunani, orang-orang Yunani, Jawana. Nah, itu mereka datang ke Nusantara dan dua-duanya tinggal di Suwarnadipa di Sriwijaya, ya, Sumatera. Nah, itu sebabnya cara pandang mereka, ya, itu tidak jauh beda, karena Islam dengan Buddha itu dalam hal tauhid hampir apa, mirip, tidak ada dewa-dewa macam-macam, itu nggak ada. Nah, berbeda dengan orang Lor. Lor yang tinggal di Jawa, dia ketemu dengan kekuasaan besar. Waktu itu kekuasaan Dharmawangsa yang pusatnya di Kota Mas. Nah, ini adalah penganut agama Tantrayana. Tantrayana itu satu agama pemujaan terhadap apa, Dewi Bumi, di mana apa, dia sebetulnya agama yang berdiri sendiri, tapi kemudian mempengaruhi Hindu dan kemudian mempengaruhi Buddha juga. Tantrayana Itu yang memang muncul dari India Selatan, enggak dari India Selatan. Kalau yang dari apa, Nusantara asli agama Jawa itu Kapitayan namanya. Nah, itu beda lagi ya itu. Kemudian Sunda Wiwitan, ya, kemudian ada Kaharingan, ada Parmalim, ada Marapu, itu agama asli sini. lokal. Ya, yang oleh orang-orang Belanda diberi istilah animisme, dinamisme. Nah, itu keliru fatal ini sebetulnya.